Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Jumat 4 Oktober 2024 tertulis dalam kitab Yosua pasal 21 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Janji Tuhan itu benar. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita hidup dalam dunia yang dibanjiri dengan janji. Televisi dan media sosial, misalnya YouTube, adalah corong janji itu diumbar. Kita pasti pernah menerima janji dari seseorang. Mungkin janji itu dari pasangan kita, orang tua, pemimpin kita, sahabat, rekan bisnis kita, teman sepelayanan, ataupun dari pihak lain. Ketika janji itu ditepati, kita pasti bersuka cita. Tetapi kalau tidak ditepati, maka kekecewaanlah yang kita rasakan. Janji di dunia ini seringkali adalah janji yang semu, dan kebanyakan janji yang punya syarat. Janji akan digenapi dengan syarat seseorang itu berprestasi. Jika sebuah perusahaan untung atau labanya meningkat, maka bonus dijanjikan lumayan banyak. Jika kita memilih seseorang, maka janjinya akan dipenuhi, dan syarat-syarat lainnya jika dipenuhi, janji akan direalisasikan. Namun sering juga janji itu hanya di bibir saja, walau syarat sudah dipenuhi. Akibatnya, siapa saja yang tidak cermat malah menjadi tertipu. Kita mendengar perkataan yang mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, lain di bibir, lain di hati. Artinya adanya janji-janji palsu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan kita berbicara tentang janji. Tuhan selalu setia dan menepati janjinya. Dia tidak mengajukan syarat yang manipulatif. Sebaliknya, syarat pemenuhan janjinya cukup sederhana, yaitu melakukan perintahnya. Hubungan dengan Tuhan ternyata cukup sederhana, walau sulit dalam prakteknya. Kita berhubungan dengan Dia dijembatani oleh janjinya dan ketaatan kita. Dua hal ini harus berjalan seimbang, sama seperti antara hak dan kewajiban. Kita akan mendapatkan hak jika sudah melaksanakan kewajiban. Mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita jika firman-Nya dilaksanakan. Hanya ketaatan kita yang bisa membuat Tuhan bertindak, bukan uang, bukan korban, atau sogokan-sogokan lainnya. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana kedua aspek di atas menjadi seimbang dalam kehidupan kita, yaitu janji Tuhan dan ketaatan kita? Apakah kita hanya merengek menuntut janjinya supaya dipenuhi, namun kita lupa menjalani kewajiban kita? Seperti bangsa Israel, kita pun kadang berlaku tidak setia kepada Tuhan dengan melakukan apa yang mendukakan hatinya melalui perkataan dan perbuatan kita, baik secara sadar maupun tidak. Walau demikian, Tuhan tetap setia dan selalu menunggu kita untuk bertobat dan berbalik kembali kepadanya.
Seluruh janji Tuhan di dalam Alkitab merupakan kebenaran dan semuanya pasti dipenuhinya. Bagian kita adalah taat kepada firman dan kehendaknya serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu benar. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 280 ayat 3. Tok tong tutu nadengkado. Di boto de batatai nadengani dihita. Naso tagamon bay noni naso ture dihita. Di bahini di rohaki denggado uduk hita di hatani Tuhata. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan kami iman percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan adalah selalu tepat. Tuhan tidak pernah mengingkari janjimu di dalam kehidupan kami. Janjimu adalah masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Karena itu Bapa dalam surga, jadikan kami menjadi umat yang taat, yang setia untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.